Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini di mata kuliah Software Design dengan menggunakan SketchUp. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tugas yang sudah saya berikan beberapa waktu lalu kepada kalian. Dan apabila nanti caranya berbeda dengan apa yang Anda buat, sebenarnya nggak masalah. Yang penting kan hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya sama gitu ya. Karena biasa kalau kita menggunakan aplikasi di komputer, biasanya banyak jalan menuju Roma. Artinya hasil akhirnya sama, tetapi jalan proses pembuatannya bisa jadi memiliki langkah-langkah yang berbeda. Ya, saya akan mulai saja eh, cara membuatnya. Nah, ini saya akan mencoba misalnya eh, nanti akan saya letakkan di sebuah jalan pintu masuk ya dalam sebuah perumahan. Jadi yang saya tugaskan itu sebenarnya bagian dari gapura misalnya ya atau pintu gerbang. Misalnya saja saya siapkan sebuah rectangle tool dengan ukuran oke 8 titik koma 10. Jadi 8 meter ini karena satuannya meter saya buat. Anda perhatikan pada bagian dimension sini ya. 8 titik koma berarti 8 kali 10 meter. Oke, kurang lebih seperti itu. eh, Mungkin saya sedikit tinggikan ya kurang lebih misalnya 0,15 lah ya 15 cm. Dan berikutnya dari tampilan atas, oke, kamera projectionnya, parallel projectionnya saya nyalakan supaya dia tampak lebih presisi, tidak perspektif ya. Saya akan coba buat untuk sisi sini kurang lebih misalnya oke 1 kali 3 ya 1,3. Kita bisa abaikan ukurannya, sorry, 3,1 ya. Jadi kesininya 1 meter, kesananya 3 ya. Tapi kalau mau cepat sebenarnya kita abaikan saja ukurannya. Yang penting kan proses pembuatannya yang akan kita praktekkan sebenarnya. Oke, supaya nanti ini bisa di copy ke sini karena kan rencana ini bagian dari pintu gerbang, maka nanti rencana itu akan kita jadikan kita akan duplikatkan ke sini supaya dia bisa diduplikat dengan mudah. Ini saya double klik ya sampai terseleksi semuanya, lalu saya klik kanan, lalu saya bikin make group ya. Saya tidak pakai make komponen, saya pakai, tapi saya membuatnya sebagai grup. Oke. Maka untuk mengeditnya saya akan masuk dalam mode edit dengan cara aktifkan select tool, lalu kita double klik pada bagian ini supaya kita masuk ke area edit mode ya, bisa diedit. Oke, saya tebalkan dulu kurang lebih misalnya eh, kurang lebih oke 50 cm misal 0,5 50 cm, lalu kemudian saya akan coba eh, tampil dari atas saya gunakan offset saja ya, gunakan offset mungkin salah sekitar oke 30 cm 0,3. Oke, ini akan saya kasih garis di sini, perhatikan terhadap sumbu merah ya. Oke, yang saya lakukan tadi saya hanya ingin mendapatkan bagian yang di sebelah sini dan sini sama panjang ya 30 cm. Saya menggunakan offset tadi. Lalu ini saya buang dulu. Ya, saya buang. Oke, kemudian saya offset lagi. Saya offset lagi mungkin sekitar segini saja, ini kurang lebih 15 cm ya. 0,15. Oke. Lalu ini saya garis ke sana terhadap sumbu Y, warna hijau sumbunya itu. Seperti ini. Ini tentunya saya delete.
Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita tinggikan ya. Saya bikin dia sebagai tumpukan. Sebagai tumpukan itu artinya waktu Anda gunakan push pull, jangan langsung ditarik seperti itu. Kalau ditarik kan dia tidak ada sambungan ya. Untuk membuat tumpukan, maka kita gunakan kontrol dulu. Sambil narik atas, tekan kontrol sekali. Maka dia akan terbentuk sebuah garis di sini ya, menunjukkan ini menjadi sebuah tumpukan ya. Tingginya mungkin sekitar 2, oke, 2 meter, 2 enter ya. Oke. Saya double klik di sini karena masih menyimpan memori 2 meter ya. Otomatis dia sama tinggi. Ini juga 2 meter. Double klik masih menyimpan. Saya double klik lagi berarti ini 4 meter. Double klik lagi berarti 3 kali ya. 2 kali 3 ya, 6 meter. Misalnya seperti itu. Lalu berikutnya, oke, ini kemudian saya delete saja. Oke. Kemudian kita akan bikin semacam list pada bagian samping. Ini mungkin saya delete dulu. Saya gunakan offset. Offset bagian ini ya. Bagian ini. Saya keluarkan kurang lebih, oke lah 5 cm ya. Berarti 0,05 enter. Oh sorry, keluar ya. Keluar. Keluar ya. 0,05. Oke, kemudian kita naikkan juga ke atas ya, 0,05. Jadi kita naikkan ke atas 5 cm. Ke atas 5 cm. 0,05. Klik karena masih menyimpan memori, dia otomatis tingginya sama. Tapi kalau Anda tidak mau double klik, misalnya bisa aja menggunakan push pull, lalu dipastikan tingginya, bawa pointernya ke sini, nah gitu, sampai ada tulisan on edge atau ada segi 4 merah muda itu sebagai acuan tinggi agar sama dengan yang bagian sini gitu ya. Sekarang bagiannya sudah sama tinggi. Ini biar nanti tidak nyatu, ini saya kasih garis. Yang ini juga saya kasih garis. Oke, ini kasih garis biar kepotong maksudnya ya. Ini kasih. Ini bagian ini kasih garis. Oke, udah jadi pada bagian ini. Kemudian kita akan bikin payungnya di sini. Payungnya di sini kita tinggal ngambil bagian ini saja ya. Mungkin ini aja yang kita ambil, kita seleksi ya. Bisa ya. Ini ya. Ini kita seleksi. Ambil aja bagian ini. Ambil bagian ini, kita seleksi. Oke. Ini kalau mau di sekalian boleh. Bagian ini kita seleksi sebagai acuan. Kemudian gunakan move tool. Tadi nyeleksinya bisa ya pakai shape ini ya, pakai kontrol, klik kiri, kontrolnya tetap ditekan sampai dia bisa menyeleksi banyak bagiannya, multiple selection. Nah, setelah terseleksi bagian situ, kemudian kita tarik saja menggunakan move tool. Nah, supaya tercopy, waktu kita geser ke atas, kontrolnya ditekan sekali. Nah, maka dia akan tercopy. Kurang lebih nanti tingginya, ya kurang lebih aja di sini misalnya ya, sekitar 5, tadi kan tingginya 6 ya, 5,5 ya. 5, oke lah kita kasih 5,5 ya. 5,5 enter. Nah, kemudian ini kita kasih garis saja. Begitu kita kasih garis nyambung, dia akan fill-nya muncul atau face-nya akan muncul. Kemudian kita tebalkan menggunakan push pull. Kontrol kurang lebih mungkin sekitar
10 cm ya, 0,1. Kalau ketebalan ya 0,08 gitu. Oke, bagian garis yang tidak dipakai bisa di delete karena tadi itu kan kita copy dari bawah ya, ada bagian yang terpotong. Oke, yang ini kita buat juga listnya sama seperti tadi, 5 cm gunakan offset, kemudian kita tarik keluar 0,05 enter, kemudian kita naikkan 5 cm atas ya, 0,05 enter. Karena masih nyimpan memori, kita double klik di sini. Nah, gitu ya. Selesai. Sekarang kita tinggal bikin bagian tengahnya. Ini kasih garis saja. Oke, lalu mungkin kita offset ya. Offset sini mungkin sekitar 10 cm, 0,1 ya, 1 meter maksudnya ke sini 10 cm. Ini kita tutupkan ke sana terhadap sembuye, garis menggunakan line tool, dan kemudian ini kita buang aja. Nah, gitu. Yang ini yang kita buang. Oke. Nah, sebuah garis seperti itu. Kemudian kita tarik ke atas menggunakan push pull. Bagian sini. Perhatikan sampai menyentuh, pointernya menyentuh. Nah, ada tulisan on edge atau ada segi 4 berwarna merah muda. Kita klik, artinya dia sudah menempel pada bagian atas. Dan kemudian mungkin kita bikin variasi, kalau nggak salah bentuknya ya, seperti ini. Ini saya miringkan seperti ini, gunakan line tool. Saya garis dulu gini. Seperti ini kalau nggak salah ya. Kira-kira di sinilah. Oke. Yang ini di sini. Anda harus menggunakan klik tengah, lalu drag untuk mengatur orbit ya. Seperti ini misalnya, lurus. Oke. Gitu. Saya tarik ke atas. Nah, jadi sebuah pola yang kita gambar menggunakan line tool. Kemudian kita gunakan push pull. Klik di sini, lalu kita tempelkan ke garis pinggir sini. Nah, ini juga sama. Klik di sini, tempelkan ke sini sampai ada tulisan on edge. Nah, sehingga sekarang sudah jadi seperti yang kita harapkan. Tinggal pilarnya sekarang. Ini ada garis yang tidak dipakai. Oke. Jadi Anda harus menguasai untuk orbit, lalu panning. Ya, panning berarti shift sama klik tengah pada mouse Anda, panning. Kalau klik tengah drag itu berarti orbit ya, sudah pernah saya sampaikan. Lalu untuk pilarnya mungkin kita siapkan di sini. Sebagai titik tengahnya saya butuh garis bantu dulu. Di segmen ini pasti ada midpoint-nya ya. Nah, midpoint, ketemu midpoint di sini. Lalu sebagai garis bantu aja untuk menentukan tengahnya ada di mana gitu ya. Lalu ini saya kasih, pada itu saya akan membuat sebuah lingkaran. Mungkin segini ukurannya ya. Segini cukup lah. Kemudian ini saya delete saja. Oke, supaya nanti bisa di copy, karena kalau tidak nanti lengket, maka kita bisa make komponen atau kita pakai grup aja dulu. Saya grup, lalu kemudian masuk ke mode editnya lagi, double klik di situ, gunakan push pull, kita tarik ke atas, ya, tempelkan di sini sampai ketemu on edge. Ya. Lalu kita gunakan select, kita klik di luar supaya kita keluar dari mode editnya.
Seleksi, lalu gunakan move tool. Ya, kita klik bagian ini. Waktu kita geser menggunakan move tool ke sumbu X, kontrolnya tekan sekali untuk duplikat. Ya, perhatikan sumbu merah di sini misalnya. Terlalu jauh. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang ini kita panjangi, sedikit biar bagus ya untuk payungnya ya. Kurang. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal memberi material ya, material dengan menggunakan Paint Bucket Tool. Ini masih di edit modenya ini ya, bangunan ini. Kalau kita klik menggunakan selection tool di luar sini, klik. Nah, kita sudah keluar ini ya. Nah, jadi dia masuk ini dalam satu grup. Jadi nanti mudah untuk mengkopinya. Untuk masuk ke edit modenya, berarti kita tinggal double klik tadi ya, masuk edit mode supaya kita bisa mengedit. Kemudian kita kasih warna. Oke, menggunakan Paint Bucket Tool. Di sini ada default tray ya. Arahkan ke sini, nanti dia akan buka jendelanya supaya nggak nutup otomatis. Pakunya kita tusukkan ke bawah. Ini diklik aja, klik. Nah, nanti paku pinnya menghadap ke bawah, maka dia akan mengunci jendela ini. Tinggal dipilih, misalnya warna apa, merah ya, klik. Saya klik di sini, klik di sini. Lalu yang ini saya butuh material aspal misalnya. Oke, ini ya yang agak gelap pada pondasinya di sini. Oh, tadi salah, ini yang belakang kita enggak ini ya. Nah, gitu. Supaya nanti ada batas untuk memberi warna. Oke, ya, batu ya itu. Aspal. Oke, selesai. Kemudian mungkin untuk tutup-tutupnya kita kasih warna color lagi. Ya, agak gelap ya. Mungkin kalau ini kita kasih color inilah. Nah, gitu. Terlalu merah ya, mungkin coklat. Nah, geser, gunakan orbit untuk motor. Ini juga sama mungkin ya. Terserah ya, warnanya nanti Anda bebas saja. Tidak usah sama dengan yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Ini kita bikin sama aja kayak yang di sini. Sama aja. Ya, sama aja seperti ini. Klik. Klik ya. Klik. Klik. Ya, oke, berikutnya mungkin kita butuh motif ya, butuh motif brick bebatuan. Di sini ada dua, ada stone juga di sini ya. Nah, stone, Anda menggunakan yang mana? Brick ini seperti paving atau tembok bata gitu ya. Yang mana ini ya? Atau ini ya? Ya, terlalu kita ganti yang motifnya lebih ke, nah ini ya, batu alam. Oke, kita kasih seperti itu. Ya, berikutnya yang ini mungkin pakai ini cocok nggak ya? Aduh, kurang ini ya. Oke. Misalnya saja kalau Anda nggak setuju ya Anda silahkan ganti. Anda ganti, silahkan seperti itu. Yang ini mungkin kita bisa gunakan stone ya. Ah, gini. Terlalu yang ini aja. Ah, biar agak terang. Nah, misalnya seperti ini, ternyata saya ada yang terlewat ya. Terlewat. Nah, supaya cepat kita tidak mencari lagi ini harusnya pakai material apa gitu. Cukup menggunakan Paint Bucket Tool-nya aktif, lalu Anda tekan aja ALT, tombol Alt ya, ALT.
nanti akan pointernya yang dari kaleng miring itu akan berubah menjadi seperti eyedropper gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil contoh dari material. Jadi caranya gini, ALT-nya ditekan, lalu Anda klikkan sekali di sini, di batu sini, lalu Anda lepaskan ALT-nya, lalu Anda klik di sini. Nah, jadi dia akan sama. Ini juga sama. ALT-nya diklik, klik, nggak pas. ALT diklik, klik, ya. ALT ditekan, lalu diklik, lalu ini diklikkan di sini. Nah, jadi akan mengcopy warna atau mengambil warna, sampel warna dengan menggunakan eyedropper tool ya. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Oke, sekarang gunakan selection tool untuk klik di luar. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, kita bisa pindahkan ya. Copy. Gunakan move tool, ambil yang sisi ini. Waktu digeser terhadap sumbu, X, kontrolnya tekan sekali. Nah, ya gitu ya. Pastikan dia nempel di bagian ini. Oke. Kita sudah punya dua buah bangunan seperti itu sebagai bagian dari pintu gerbang. Misalnya di tengahnya sini kita akan kasih semacam monumen. Di tengah saya butuh midpoint. Midpoint di sini ya, setiap ruas atau segmen pasti ada midpointnya ya. Kalau Anda gunakan di sini, klik midpoint, saya tarik ke sini terhadap sumbu hijau. Kemudian saya tampilkan dari atas. Saya pastikan kameranya parallel projection-nya sudah aktif supaya menghilangkan efek perspektifnya. Mungkin berikutnya adalah saya bikin semacam pulau di sini. Kenapa saya ambil garis tengahnya supaya saya bisa nanti membuat gambar sebuah pulau jalan di sini tepat di tengah. Jadi ini saya ambil di bagian sini gunakan rectangle tool, lalu saya gambar kurang lebih sekitar berapa ya? Ya kurang lebih segini ya, ukurannya 3 meter ya. 3 titik koma kali 0,5. Kayaknya terlalu aneh. Ini 3 titik koma 0,25 saja. Ya, jadi saya nggak bikin terlalu lebar. Di sini tadi 3 meter, kesininya 0,25. Lalu ini saya hapus saja nih. Nah, ya, kemudian tentunya saya seleksi, ya, lalu saya duplikat. Ambil bagian ini, klik lalu geser ke sini, kontrolnya tekan, tempelkan. Nah, kemudian kita delete yang, kita delete yang ini. Oke, tidak usah di grup lah ya, kan kita tidak menggeser. Kalau tadi kita harus grup supaya nanti bisa di copy ke sini. Kalau tidak di copy, tidak di grup, waktu kita geser ke sini dia tidak bisa di copy karena nempel pada bidang yang bawahnya. Nah, kalau bagian ini saya tidak akan jadikan grup karena saya tidak akan menduplikat. Cuma saya tinggikan kurang lebih tadi 0, oke lah 30 aja. Seperti ini. Oke, yang ini mungkin saya ambil titik tengahnya. Poin karena tadi panjangnya 3 meter kalau nggak salah ya. Ini berarti sekitar 1,5. Kemudian saya ke atas, jangan langsung ditarik, tapi kontrolnya ditekan sekali supaya nanti terjadi tumpukan ya. Jadi ada garis di bagian sini sebagai tumpukan. Tadi tingginya 6, berapa? 6 meter ya yang nilo ini ya. Kalau kita mau samakan tingginya, pada saat Anda menggeser mouse, lalu arahkan ke sini, nah ini maka tingginya akan sama. Ya. Kalau pakai ukuran ya sekitar naikkan lagi. Kalau mau lebih tinggi ya naikkan lagi. Karena ini 6 meter, saya mau tambah dia menjadi 8. Ketik 8, enter. Maka dia mau saya buat agak lebih tinggi. Kemudian kita akan bikin semacam pola
saya akan gunakan 2-point arc, lalu saya klik di sini, tapi saya miringkan ke depan sedikit, seperti itu. Ya, ini juga sama, klik di sini. Kalau gini berarti nggak pas nih. Klik sini, on its mid. Oke. Saya ulangi ya. Ini saya gambar dulu ke sini, saya gambar ke sini. Oke. Ini kita bikin pola seperti ini. Oke, lalu gunakan 2-point arc lagi. Kita coba taruh sini. Lengkungkan seperti itu sedikit. Ya, jadi ya, sebuah pola. Kemudian gunakan push pull. Kita klik di sini, dorong sampai ada tulisan on edge. Klik sini sampai ada ular. Nah, ya, selesai sebuah monumen garis yang tidak dipakai. Ya, pemisah jalan ya. Seperti ini. Misalnya kita kasih warna apa? Kita kasih color. Paint bucket tool. Biar beda, kasih hijau cerah ya. Orang tua. Ini seperti ini. Bentuknya silakan ya Anda kreasikan masing-masing. Nah, selesai. Ini bagian ini mungkin saya kasih sama aja dengan sini ya. Tadi aspal pakainya ya. Aspal ambil sini. Oke. Nah. Kemudian mungkin kita akan kasih variasi di sini. Ini teruskan saja nih. Tarik terhadap sumbu hijau. Ini juga tarik terhadap sumbu hijau. Oke. Kita naikkan sedikit. Sekitar 25 cm. 0,02. Oh, sorry. 0,25. Double klik saja ini. Oh, sorry. Ini salah garisnya. Ini salah. Nggak pas ya. Ya. Harus di garis ini. Nah ya, supaya tingginya sama, naikkan. Oh, sorry ya, saya harusnya tadi dikontrol ya, supaya ini nanti dia ada garisnya. Tadi harusnya berupa tumpukan, tapi tidak apa-apa, ini kita akali dengan dikasih garis lagi aja ke sana. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kita kasih garis. Tadi harusnya dikontrol waktu kita extrude atau kita push pull ya, supaya dia membentuk tumpukan. Oke, kita kasih warna apa ya? Aspalnya agak mudah aja ini untuk jalan. Ya, kemudian oke. Ini kita kasih brick paving ya. Pavingnya pakai yang mana ini? Ini kayaknya ya. Kurang tua. Ini ya.
Oke. Ya, selesai. Oh, oke. Selesai. Berikutnya, nah seperti ini hasil akhirnya. Silahkan nanti kalian coba buat seperti ini. Kalian bisa pakai ukuran ataupun mengabaikan ukurannya. Tidak masalah. Dan saya tunggu dikumpulkan pada hari ini juga. Nanti tentunya saya tunggu paling lambat jam 8 malam. Oke ya, pada hari ini juga saya tunggu jam 8 malam. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Eh, Jika ada hal yang kurang dimengerti, bisa WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.